Mau ke Bang Indra dulu. Bang Indra udah ngangguk-ngangguk kayak dari tadi. Iya. Kalau Bang Indra lihat sendiri perkembangan UMKM di Indonesia di Kepri lah khususnya bagaimana, Bang? Oke, terima kasih Mas Aryo. Jadi secara faktual nih untuk UMKM ya, itu memang berkembang pesat. Kemarin waktu kita bahas di pembahasan UMKM mendunia aja di Tanjung Pinang itu kan melonjak ya dari 3.000 4.000-an sampai 13.000 waktu itu. Nah sekarang kan kita dapat data lagi nih dari teman-teman Bintan itu ada 1.200 gitu dan itu cukup besar kan. Nah secara nasional memang kalau dilihat jumlah pelaku UMKM itu ada 64,2 juta pelaku dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 61,07% atau 8.573 triliun. Sangat besar. Dan kemudian sektor UMKM ini secara faktual menyerap sampai 97 tenaga kerja. Baik formal maupun informal ya. Terus menyerap juga sampai 60,4% investasi. Nah, makanya ceruk untuk UMKM ini mereka membutuhkan pendanaan nih, permodalan setiap tahunnya itu 1.600 triliun. Dan yang disalurkan oleh perbankan ini baru 600 triliun. Sisanya masih menggunakan dana mandiri, dana pinjol dan segala macamnya tuh. Gitu. Jadi yang unbankable masuk situ gitu. Nah, apalagi tadi kita berbicara tentang pandemi nih. Pandemi ini kan banyak pengangguran, banyak yang di layout dan segala macam. UMKM ini akan semakin berkembang sebetulnya. Karena apa? Modal usahanya nggak terlalu besar gitu ya. Terus diyakini bahwa kita pilar ekonomi Indonesia ini adalah UMKM salah satunya ya, selain koperasi. Karena mereka yang bisa bertahan, cukup bertahan, termasuk juga pas waktu pandemi ya, walaupun memang ada beberapa yang agak-agak nggak bisa bertahan gitu. Kenapa? Karena memang barrier to entry-nya ke dalam bisnis UMKM ini mudah, modalnya kecil, terus memang yang dibutuhkan ya kreativitas lah gitu. Jadi cukup berkembang sebetulnya kalau UMKM nih di Tanjung Pinang, di Kepri secara keseluruhan, di Bintan maupun di Indonesia gitu. Tapi cukup ngos-ngosan juga ya untuk mengembangkan sebuah usaha UMKM ini. Mungkin dari Abang melihatnya apa Bang faktor-faktornya Bang, selain yang tadi, selain permodalan, selain pemasarannya yang sulit, SDM-nya yang kurang, itu apalagi Bang kira-kira yang perlu jadi perhatian gitu Bang agar SDM UMKM ini bisa berkembang begitu. Jadi saya mencatat ada 5 ya, mengapa UMKM ini kurang bisa optimal gitu. Yang pertama tadi permodalan. Jadi scale up permodalan ini menjadi permasalahan. Permasalahan utama ya. Dia tidak bankable karena apa? Secara operasional tadi disebutkan oleh Mbak Dian bahwa dia operasional musiman gitu. Nah ini faktor yang tidak bankable gitu ya. Walaupun misalkan kita sudah ada waktu zaman pandemi itu ada insentif dana pen gitu ya, dana kurs sekarang terus berjalan. Di pemerintah daerah pun tadi ada program bunga 0% dan segala macamnya. Tapi ketika mereka tidak bankable, itu nggak bisa masuk, tidak bisa mengakses itu gitu. Nah berarti pendampingan ini harus bisa sampai menyentuh ke dalam aspek itu, permodalannya gitu. Yang kedua adalah akses pasar. Nah akses pasar ini bagaimana kita bisa berkompetisi dengan UMKM yang ada di luar sana gitu ya, atau misalkan yang lokal ini karena memang satu fasilitasi dari pemerintah juga mungkin belum sampai ke akses pasar ya, permodalan aja masih kita bina nih. Nah kemudian masalah di digitalisasi pemasaran ini sebenarnya salah satu peluang yang harus bisa ditangkap bahwa traffic internet tiap tahun berkembang dari 15-20% sekarang berkembang, tapi yang masih menggunakan, yang baru menggunakan industri teknologi 4.0 itu baru 12 juta UMKM secara nasional ya. Berarti kalau dari 64 juta itu sisanya belum menggunakan digitalisasi pemasaran. Apa kelebihannya Bang menggunakan sistem digital ini? Itu sudah dicanangkan waktu G20 kemarin bahwa kita termasuk UMKM harus melakukan transformasi ekonomi digital melalui udah saatnya lah gitu ya. Marketplace ini kayak Shopee, Tokopedia itu membuka buka masuk situ, Gojek apa segala macam masuk situ.
Kenapa? Ya kita sudah disediakan tempatnya, kita tinggal pakai gitu. Istilahnya sudah disiapin lapak kalau di pasar gitu ya. Lapaknya udah ada, kita tinggal masuk, daftar berkembang gitu. Nah itu tentang akses pasar. Kelebihannya apa tadi Bang kalau digitalisasi, kita menjualnya secara digitalisasi lah gitu? Satu, karena memang secara keuangan pun kita bisa mudah ya mengecek. Terus ongkos segala macam itu ada kurirnya sendiri gitu ya. Jadi kita tidak terlalu terbebani oleh banyak aspek gitu. Kita tinggal memproduksi, mengemasnya, kirim gitu. Pengiriman nanti mereka yang jalani sendiri, kurir-kurirnya. Jadi sudah ini, kita tinggal dapat bersihnya gitu. Kita tinggal optimalkan dari sisi produksi dan jasanya gitu. Yang melihat produk kita pun banyak kan? Itu terpublish untuk seluruh dunia kan. Kalau udah masuk dunia maya itu udah promosinya udah besar-besaran gitu. Itu. Nah, yang ketiga, ini sisi manajemen. Nah, manajemen itu ada SDM, kurang bersemangatnya. Tadi baru musiman aja, kurang kreatif, kurang inovatif. Ini kurang optimal akhirnya. Bagaimana kita misalkan ada nih, sukses story ya, tadi disebutkan ada, wah, memang di Bintan juga ada gitu. Kalau yang lain udah ekspor mendunia gitu. Ada yang ekspornya sampai ke Australia dan segala macam. Ini perikanan, PT UD, Unit Dagang Bandar Mina Bali itu ikan kerapu macannya udah sampai ke Hong Kong, Cina, Korea, Amerika Serikat. Nah kita harus bisa bersaing nih. Padahal kita banyak nih potensi perikanannya gitu ya. Nah selalu berinovasi gitu. Nah yang keempat atau yang dia tadi ya harus mulai melakukan perencanaan yang baik. Mulai dari kita bagaimana nih menjalani dalam 1 tahun gitu ya. Event-event apa, terus mungkin operasionalisasinya seperti apa, return atau profitnya yang harus didapatkan berapa, udah ada targetnya. Demikian pula 5 tahun ke depan sampai dengan ya terus gitu, sustain, tidak hanya musim ini kita ini tidak seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya adalah sisi keuangan harus disiplin. Kenapa? Kan kalau ada anekdot nih, Hiroshima atau Jepang hancurnya karena bom. Sedangkan UMKM hancurnya karena bom. Karena nggak disiplin dalam mengelola keuangan. Nah, ada satu aplikasi kemarin saya sempat ngisi ini sama Bank Indonesia, namanya si Apik. Si Apik itu gratis. Dia mulai dari operasionalisasi harian sampai dengan laporan jurnal bulanan, tahunan itu langsung terekap. Itu gratis. Nah, jadi saya berpikir ya mudah-mudahan sih tetap semangat ya para pelaku UMKM ini karena ada solusinya gitu. Oke. Soal pengaturan keuangan ini kan penting gitu ya. Kadang-kadang orang menyatukan semua gitu hasil. Ini yang bukan yang untuk modal dipisahin, untuk modal ini yang untuk gaji, ini yang untuk digunakan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kan mengatur itu yang sulit ya Bang. Iya betul. Itu kendala dan memang itulah kuncinya sebetulnya. UMKM ini kan memang jangan dibilang kecil ya sebetulnya. Mereka yang udah gede itu memang udah besar gitu. Mereka omsetnya tadi dibilang aja udah sampai ada 6,6 miliar gitu. Besar tuh. Nah jadi harus bisa memisahkan gitu. Ini keuangan pribadi, ini keuangan usaha dan dia harus berkembang gitu. Tidak stuck segini saja. Tidak, harus ada punya target dan segala macamnya. Itu di sisi keuangan dan perencanaan harus seperti itu gitu. Supaya nanti ada pencapaian, gimana nih kita bersaing untuk ekspor ke luar negeri, itu karena ada perencanaan yang matang gitu. Kalau tanpa itu nggak bisa kita mau fight gitu. Oke, jadi gitu. Pengaturan keuangan penting, modal penting, berarti banyak faktor penting ya yang bisa membuat UMKM kita ini berkembang gitu ya. Nah,